yang kita ucapkan di kala kita tawaf adalah kalimat memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat yang paling Allah ridai kalimat apa ya Pak Reza? Kalimat apa yang paling memuji Allah Subhanahu wa taala? Kalimat subhanallah. Setiap kalimat yang ada lafaz tauhid di dalamnya. Setiap kalimat yang ada lafaz tauhid di dalamnya. Setiap kalimat yang ada la ilaha illallah di dalamnya, maka kalimat itu adalah kalimat yang terbaik untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan salah satunya. Yang pertama Sayyidul Istighfar. Ini adalah kalimat-kalimat yang nanti diusahakan oleh kaum muslimin membacanya. Yang pertama Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kenapa ini disebut dengan Sayyidul Istighfar? Karena ada kalimat tauhid di dalamnya. Kalimat yang paling Allah suka adalah kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini tidak ada singkatannya. Di dalam bahasa Arab ada singkatan ikhwatul Islam. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Apa singkatannya? Basmalah. Bismillah. Apa singkatannya? Bismillahirrahmanirrahim. Singkatannya adalah basmalah. Kalau bismillah sahaja apa singkatannya? Tasmiyah. Kalau bismillah sahaja itu singkatannya adalah tasmiyah. Dan ini punya tempat masing-masing. Contoh misalnya, kalau kita nak minum air, kita baca basmalah atau tasmiyah? Tasmiyah atau basmalah? Tasmiyah, bismillah sahaja. Kalau nak pasang baju, baca basmalah atau tasmiyah? Tasmiyah. Kalau nak makan, tasmiyah atau basmalah? Tasmiyah. Kalau nak baca Quran, basmalah atau tasmiyah? Basmalah. Setiap sesuatu ada tempatnya. Taib itu tasmiyah, ada singkatannya. Taib misalnya la haula wala quwwata illa billah, apa singkatannya? Hauqalah. Apa singkatannya? Hauqalah. Kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apa singkatannya? Ta'awuz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa singkatannya? Istirja'. La ilaha illallah, apa singkatannya? Apa singkatannya? Tidak ada. Maka bacalah kalimat ini dengan sempurna, tidak ada singkatannya. Di dalam bahasa Arab ada singkatan di Qadisah. Maknanya kalimat itu dipersingkat, ada. Yang dipersingkat boleh kita persingkat, yang tak dipersingkat jangan kita persingkat. Salah satunya kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah baca dengan sempurna, la ilaha illallah. Dan setiap kalimat yang ada kalimat tauhid di dalamnya pasti menjadi mulia. Salah satunya Sayyidul Istighfar. Maka Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, aku akui semua nikmat yang Kau berikan. Wa abu'u bi dzambi, aku akui semua dosa yang aku lakukan. Faghfirli, ampunkan dosaku. Makanya Sayyidul Istighfar baca berkali-kali dikala kita berada di Mekah, apalagi dikala kita tawaf atau dikala kita sa'i. Kemudian apalagi kalimat yang harus kita baca? Misalnya kalimat yang mesti diucapkan oleh kaum muslimin adalah kalimat yang selalu dibacakan oleh Zunnun. Dan Zunnun itu adalah Nabi Yunus. Apa kalimat yang dibaca oleh Nabi Yunus? Fanada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ulang berkali-kali. Di dalamnya tidak ada doa yang Islam, tapi itu ada pembuka doa. Bahkan itu lebih daripada doa. Karena orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang terbaik, Allah akan berikan kepadanya lebih daripada apa yang ia minta. Tapi kalau orang yang berdoa, Allah akan berikan kepadanya apa yang ia minta. Tapi orang yang pandai memuji Allah, Allah akan berikan kepadanya lebih daripada apa yang ia minta. Makanya sebelum kita meminta berdoa kepada Allah, ucapkan kalimat yang paling Allah suka. Dan kalimat yang paling Allah suka adalah kalimat yang ada lafaz tauhid di dalamnya. Pernah suatu ketika ikhwati Islam Nabi Musa, apa kata Nabi Musa kepada Allah? Ya Allah, alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bih. Ya Allah, ajarkan kepadaku salah satu kalimat khusus. Nabi Musa ingin kalimat khusus karena di antara kelebihan Nabi Musa, ia bisa berbicara secara langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Maka dia dikenal dengan kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan yang berbicara dengan Allah secara langsung ada tiga. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Musa, yang ketiga Nabi Muhammad SAW.
Nah, salah satunya Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku ingin zikir khusus. Sesiapapun di antara kita yang ingin minta zikir khusus, ingat akan hadis Nabi Musa alaihissalam. Alimni, ajarkan kepadaku zikir khusus yang dengannya aku berzikir, yang dengannya aku berdoa. Jadi kalimat ini untuk zikir dan untuk doa. Maknanya sesiapapun yang mengucapkan kalimat ini, dia lebih daripada doa. Dan Allah akan berikan kepadanya lebih daripada apa yang ia minta. Kadang permintaan kita itu terlalu sedikit. Kadang-kadang permintaan kita itu juga mengundang malapetaka, salah. Tapi kalau kita mengucapkan kalimat tersebut, maka Allah akan berikan lebih daripada apa yang kita minta. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Maka di saat itulah Nabi Musa mengatakan, ya Allah, semua umat mengucapkan kalimat yang sama. Aku ingin kalimat yang khusus, zikir khusus. Apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Ya Musa, lau anna samawati wal ard fi kifah wa la ilaha illallah fi kifah, kalau sekiranya langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya dalam satu timbangan, kemudian la ilaha illallah dalam timbangan yang lain, maka kalah semua langit dan bumi beratnya, saking beratnya kalimat ini. Maka di saat itulah Nabi Musa baru menyadari bahwa kalimat inilah kalimat zikir khusus. Dan inilah zikir khusus, yaitu siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan timbangan yang berat di sisi Allah Azza wa Jalla, maka ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Tapi harus ingat ikhwat Islam, secara ringkas ucapkan kalimat ini dengan pengetahuan, bukan hanya dengan lisan semata. Apa yang harus kita lakukan? Kalimat la ilaha illallah adalah pintu surga, tapi surga tak akan pernah dibuka tanpa kunci yang sesuai untuk membukanya. Kita selalu contohkan ikhwatul Islam, Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala memberikan gambaran la ilaha illallah adalah kunci surga, kunci. Dan setiap kunci pasti ada giginya. Kalau tak sesuai maka tak bisa membuka. Kalau tak sesuai tak boleh dibuka. Dan siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah berarti mereka telah mendapatkan kunci surga. Tapi apakah dia bisa masuk surga? Belum lagi, sampai sesuai giginya. Contoh misalnya kita punya kunci hotel, kunci kamar. Tak semua orang bisa masuk ke kamar kita, karena kalau semua orang masuk bahaya. Begitu juga dengan la ilaha illallah. Tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah mereka masuk surga, sampai mereka sesuai kuncinya. Apa kuncinya? Giginya. Itulah yang pertama, ilmu. Harus berilmu. Makanya Allah menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmu dulu, mesti kita tahu. Kemudian yakin, tidak boleh ragu. Kaum muslimin tidak boleh ragu. La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Muhammad Rasulullah, tidak ada keraguan di dalamnya. Islam adalah agama, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada ragu. Contoh misalnya, kita contohkan, Islam itu agama terbaik atau agama yang baik? Baik atau terbaik? Terbaik. Baik atau terbaik? Kalau kita mengatakan terbaik, berarti yang lain baik. Berarti Islam adalah agama yang baik atau terbaik? Paham? Terbaik atau baik? Nah, kalau terbaik berarti yang lain. Kalau ada yang terbaik berarti yang lain juga baik. Dan kita harus ingat di kota Islam tak boleh ada ragu di dalamnya. Kalau ragu berarti pintu tak boleh dibuka. La ilaha illallah tak ada guna. Makanya itu disebut dengan yakin. Maqala la ilaha illallah ghaira syak. Sesiapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan di dalam hatinya, makanya orang yakin Allah, yakin akan Nabi, yakin akan agama Islam. Karena itu adalah pondasi tapak yang harus kita jaga. Kemudian ikhlas. Ikhlas itu kita tahu ya, ikhlas tidak ada paksaan. Kemudian jujur karena sesiapapun yang mengucapkan la ilaha illallah pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada ujiannya. Makanya terkenal dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Karena keberhasilan kapan seseorang itu jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan dikala dia senang, dikala dia sulit. Ketika anak, contoh mohon maaf, ketika anak sakit, la ilaha illallah, jujur namanya. Tapi dikala anak sakit, dia datang kepada selain Allah Azza wa Jal, maka itu tanda dia tak jujur.
dikala hilang duitnya, ada masalah dalam keluarganya, la ilaha illallah, itu tanda jujur. Karena orang yang jujur itu diuji dikala sulit, makanya disebut dengan sidqun. Kemudian mahabbah, mencintai. Kemudian inqiyad, tunduk dan patuh terhadap konsekuensinya. Maknanya apapun dikala seseorang mengucapkan la ilaha illallah, mesti mereka ikut kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Kemudian qabul, menerima semuanya tanpa banyak bertanya. Inilah 7 yang disebutkan oleh para ulama agar kita bisa masuk surga dengan la ilaha illallah. Nah, siapa yang sudah hafal 7 tadi? Silakan. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga ini bahaya, kita masuk surga. Nah, baik, yang ketiga baik, boleh cari yang lain dulu. Sila. Ya, nah, ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk dan patuh. Masya Allah, Allahumma barik, semoga bermanfaat ini ya. Boleh bagi. Artinya ikhwan, kalimat ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kita perbanyak mengucapkannya. Makanya pernah kita cerita saja ikhwan, pernah di akhirat ikhwan, ada orang yang membawa 99 sijil. Maknanya sijil itu anggap catatan. Dia punya 99 sijil catatan, dan satu sijil panjangnya sepanjang mata memandang. Satu sijil, dan isinya semuanya 99 tadi dosa dan maksiat, dan dia punya 99. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, "Wal fulan, apakah kamu masih punya kebaikan atau tak punya?" Maka orang ini mengatakan, "Saya tak punya lagi." 99 sijil, satu sijil sepanjang mata memandang. Mata memandang berapa kilo kira-kira? Ada 10 kilo kurang lebih lah. Nah, semua isinya dosa, itu baru satu. Tapi yang punya 99 sijil, dosa maksiat semuanya. Kemudian Allah panggil dia, "Apakah masih ada kebaikan yang kamu lakukan?" Maka di saat itulah orang ini mengatakan, "Saya tak punya lagi ya Allah." Apa kata Allah Azza wa Jalla? "Fa innaka al-yawma la tudlam." Hari ini tidak ada yang terzalimi. Hukum Allah yang terbaik kamu masih punya. Maka hamba ini bertanya, "Apa yang aku punya ya Allah?" Maka apa jawaban Allah Azza wa Jalla? "Kamu masih punya la ilaha illallah." Kamu masih punya la ilaha illallah. Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Allah, la ilaha illallah satu sijil." Karena sijil dia 100. Satu sijilnya la ilaha illallah, 99 sijilnya dosa maksiat. Dia pun mengatakan, "Ya Allah, apa gunanya satu sijil dengan 99 sijil? Maknanya tidak akan pernah bisa mengalahkan." Apa kata Allah? "Innakal yawma la tudlam." Hari ini tidak ada yang terzalimi. Timbang. Diletakkan 99 sijil, diletakkan sijil la ilaha illallah, maka kalah 99 sijil karena la ilaha illallah. Tapi dengan tanggung jawab konsekuensi yang tadi kita sebutkan. Berapa tadi? 7. Mungkin tidak ada yang hafal, tapi paling tidak kita tahu. Karena kalau kita tidak tahu yang 7 ini, karena tak semua orang mengucapkan kalimat ini yang bisa dimudahkan masuk surga. Dan kalimat ini adalah kalimat yang terbaik. Bahkan jangankan kalimat ini, ada salah satu kisah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Katsir pernah membawa salah satu kisah di zaman Nabi SAW dalam tafsirnya. Jadi baginda Rasulullah SAW pernah mau pulang ke Madinah, dan kita selalu menyebutkan di antara salah satu tanda Madinah, bebatuan ujungnya itu ada namanya harrah. Harrah itu bebatuan yang berwarna hitam, karena memang di ujung Madinah, batasan Madinah itu harrah, ada bebatuan warnanya warna hitam seperti terbakar. Ia tak terbakar, tapi itu tanda Madinah. Dan tanda bebatuan itu tajam. Jadi bebatuan itu tajam, kerikil tajam, bebatuan tajam. Dan itu ada di antara tanda Madinah, tanda batasan tanah haram Madinah. Baginda Rasulullah SAW ingin pulang ke kota Madinah atau ingin keluar dari Madinah dengan ontanya. Kemudian tiba-tiba ada salah seorang yang juga naik onta, kemudian menemui baginda Nabi SAW, ingin bertemu dengan Nabi. Nabi tengok dari kejauhan, kemungkinan orang ini ingin bertemu dengan diriku, kata Nabi.
Maka baginda Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, bagi tempat untuk orang ini. Maknanya biarkan ontanya mendekati onta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat itu Islam, seketika sampailah orang ini bertemu dengan Nabi, ontanya dengan onta Nabi sejajar sambil berjalan. Kemudian di saat berada di atas onta, ternyata ia ingin bertanya tentang agama. Maka Nabi menjelaskan, Islam itu yang pertama adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nabi ajarkan la ilaha illallah. Orang ini Islam mengatakan, saya mengakui ukir, saya akui. Kemudian Nabi menjelaskan yang berikutnya. Baru singkat saja Nabi menyebutkan beberapa kalimat tentang Islam. Tiba-tiba ontanya tersandung, karena kan banyak kebatuan. Jika tersandung ikhwatul Islam, maka dia terjatuh, dan terjatuh di atas bebatuan, dan jatuh di atas onta kan sakit kan? Jatuh dari onta sakit kan? Dan bisa meninggal. Apalagi di bawahnya bebatuan. Kalau kita percaya, coba nanti jatuh onta. Artinya sakit ikhwatul Islam, sakit. Apalagi ontanya tinggi. Jatuh dari onta itu bisa bahaya. Nah, orang yang jatuh dari onta, kebetulan di bawahnya banyak bebatuan, sehingga dia pun meninggal. Padahal dia baru mengatakan ukirru, saya mengakui semuanya, saya akui semuanya, belum pernah melakukan kebaikan, kecuali dia mengatakan saya mengakui semuanya. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Di saat itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjauh darinya, menjauh. Kenapa menjauh? Karena malaikat berlomba-lomba membawa makanan dari surga untuknya. Kenapa demikian? Karena ternyata orang ini, dikala dia bertanya kepada Nabi, dia dalam keadaan kelaparan, tapi dia lawan rasa laparnya untuk bertanya tentang agama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata dia terjatuh dalam keadaan lapar, meninggal. Maka malaikat berlomba-lomba untuk memberikan makanan dari surga untuknya. Padahal baru mengatakan uqiru, semua yang Nabi sebutkan, la ilaha illallah, saya akui semuanya. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, para sahabat yang lain semuanya cemburu, belum pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malaikat sedang berlomba-lomba memberikan makanan dari surga, agar kita tahu bagaimana kemuliaan terkhusus bagi mereka yang memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya jangan ada satu hari kalimat ini terlupakan oleh kaum muslimin. Setiap kalimat yang ada kalimat la ilaha illallah di dalamnya, ucapkanlah. Salah satunya tadi kita sebutkan Sayyidul Istighfar. Yang kedua, doa yang diucapkan oleh Dhunnun, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, terkhusus nanti bagi kita yang ada di Ka'bah. Ulang kalimat ini. Ustaz, saya tak apa lagi doa, itu lebih daripada doa. Contoh yang lain misalnya, kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. Kalimat ini lebih daripada doa, lebih daripada doa. Makanya jika kita mengucapkan la ilaha illallah dengan berbagai macam porsi zikir di dalamnya, itu lebih dari segala-galanya. Bahkan Allah akan memberikan lebih daripada apa yang dia minta. Banyak lagi kalimat ini. Contoh yang lain, la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarika lah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah la quwwata illa billah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, sesiapapun yang mengucapkan kalimat ini, mereka adalah hamba yang paling jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal hanya ucapan kalimat la ilaha illallah yang kita ulang-ulang. Setiap kalimat yang ada ini maka akan menjadi mulia, lebih daripada kita mengatakan, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah lancarkan rezekiku, ya Allah berikan kesehatan kepadaku, lebih daripada itu semua. Maka hendaklah kita memperbanyak kalimat ini, terkhusus jika kita berada di tempat-tempat yang mustajab berdoa, tempat-tempat yang mulia. Salah satunya jika kita tawaf di Ka'bah al-Musharrafah. Oleh karena itu ikhwatul Islam, maka di antara salah satu nama Ka'bah adalah Makkah, yaitu Makkah itu artinya apa tadi? Menangis, perbanyak menangis dengan kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya kalimat-kalimat yang tadi kita jelaskan itu masih sedikit ikhwatul Islam, masih banyak lagi kalimat-kalimat la ilaha illallah yang mesti kita ucapkan. Bahkan kita selalu mengingatkan kepada kaum muslimin, dikala kita berada di Makkah, tempat yang paling mustajab berdoa, dan dikala kita berada di, selalu kita ulang-ulang, di mana doa yang paling mustajab? Di Safa dan Marwah. Di Safa dan di Marwah. Nah, di antara adabnya ikhwatul Islam, dikala kita berdoa memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, jangan dulu berdoa kepada Allah,
puji dulu Allah dengan pujian la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu baru berdoa. Kemudian ulang lagi la ilaha illallah, berdoa lagi, ulang lagi la ilaha illallah. Itu tata cara berdoa agar doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ada kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Dan itulah yang harus kita lakukan. Makanya di antara nama Makkah itu adalah Makkah. Yang kedua, ikhwata Islam, di antara nama Makkah itu adalah Al-Atiqah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walitawafu bil baitil atiqah. Al-Atiq itu diambil dari dua makna. Yang pertama, Atiq itu maknanya lama. Lama artinya karena ia adalah rumah yang pertama kali dibangun di dunia. Sebelumnya kita telah menceritakan ada para ulama yang mengatakan itu dibangun oleh malaikat. Yang kedua itu dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam. Nah, itu dari sisi bahasa, dari sisi makna istilah. Kenapa Atiq disebut dengan Atiq? Karena sesiapapun yang dimudahkan oleh Allah beribadah di tanah haram Makkah, maka Allah akan merdekakan dirinya dari api neraka. Semua kita punya tempat duduk di dalam api neraka tanpa terkecuali. Saya, Anda, kita semua sudah punya jatah di dalam api neraka, la mahala. Dan kita tidak akan bisa mengelak darinya. Semua manusia sudah punya tempat duduk di dalam neraka, sudah punya. Dan kita ingin merdeka darinya. Bagaimana caranya untuk merdeka? Salah satunya datang ke tanah haram Makkah. Maka tanah haram Makkah disebut dengan Al-Atiq. Allah menyebutkan walitawafu bil baitil atiqah. Kalimat Atiq itu ada dua makna. Yang pertama, Atiq artinya rumah pertama kali yang dijadikan untuk beribadah. Yang kedua, Atiq itu maknanya diambil dari Atiqun. Bukankah kita selalu mendengarkan muazzin atau mendengarkan imam terkhusus di dalam salat kunut, apalagi kunut tarawih, mereka selalu berdoa Allahumma a'tiqa riqabana minan nar. Ya Allah, merdekakan kami dari api neraka. Kenapa demikian? Karena semua kita sudah punya tempat duduk di dalam api neraka. Makanya tadi kita menyebutkan tidak satu pun yang patut kita masuk dalam surga kecuali karena rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dengan amalan apa yang bisa membuat kita masuk surga? Salat bolong-bolong, sedekah kurang ikhlas, haji dan umrah banyak riaknya, apa lagi? Dan tidak ada di antara kita yang bisa jamin ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Ada yang bisa jamin salat maghrib yang tadi dia lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Tidak ada. Ibadah tidak ada jaminan diterima. Dosa pasti dapat, kemaksiatan pasti dapat dosanya. Maknanya yang Islam kita tak patut. Tapi yang memudahkan kita masuk surga ada taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita pun tak akan sanggup beribadah kecuali karena kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Kita tak mungkin bisa duduk di Masjid Nabawi antara maghrib sampai isya kecuali dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak kawan-kawan kita mungkin mereka duduk sambil kopi, sambil merokok, sambil nonton TV. Allah Ta'ala kita tahu. Kemudian kenapa Allah mudahkan kita duduk di sini? Berarti Allah yang mudahkan kita beribadah pun itu kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Maka di antara doa yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'adz. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang selalu diulang-ulang sebelum kita salam dalam salat. Kenapa demikian? Karena kita tidak akan sanggup beribadah kecuali pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau ibadah yang kita lakukan, ibadah mana yang bisa menyebabkan kita masuk dalam surga? Ibadah mana? Kalau lakukan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita pun tak akan sanggup beribadah kecuali karena karunia dari Allah Azza wa Jalla. Maknanya semuanya dikembalikan kepada Allah. Sehingga salah satunya Atiq, di antara salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita bersama adalah mudah datang ke tanah haram, mudah untuk tawaf. Dan salah satu tempat tawaf itu namanya Atiq. Artinya alasan Allah untuk merdekakan kita dari api neraka. Maka itulah disebut dengan Atiq. Makanya Atiq itu kenapa Makkah disebut dengan Atiq? Karena alasan Allah ingin merdekakan kita dari api neraka. Maknanya hadiah dari Allah agar kita dimudahkan masuk dalam surga. Dan itu cita-cita kaum muslimin. Dan semoga Allah mudahkan kita bersama masuk dalam surga. Ayat yang ketiga, Makkah juga dinamakan dengan Nadir. Makkah juga dinamakan dengan Nadir. Kenapa disebut dengan Nadir? Jarang. Kenapa disebut dengan jarang? Karena ibadah ini adalah ibadah yang jarang-jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian itu dari sisi bahasa, dari sisi istilah, jarang-jarang. Karena pahala yang dijanjikan jarang diberikan kepada ibadah yang lain. Dan kita selalu ingatkan kepada kaum muslimin,
hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ibadah umrah ini itu tak boleh satu kali, mesti berkali-kali, tak sama dengan haji. Haji satu kali, ketika Allah mudahkan alhamdulillah. Kalau ada rezeki lebih, ada masa, ada kesempatan alhamdulillah. Tapi kalau umrah selalu ada masa dan kesempatan. Makanya untuk umrah itu mesti berkali-kali, minimal 1 kali 5 tahun itu minimal 1 kali 5 tahun. Dalam salah satu hadis yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, Allah berfirman, "Inna 'abdan ashahtu lahu fi jismi." Ada seorang hamba, aku berikan kepadanya kesehatan dalam tubuhnya, fisikalnya sehat. Wa wasa'tu lahu fi ma'isyati. Aku berikan kelapangan dalam rezekinya. Tamdi 5 awam, berlalu 5 tahun, la yafidu ilaih, dan dia tidak datang ke tanah haram, la mahrum, maka mereka adalah orang-orang yang haram dari kebaikan. Mahrum itu kalau bahasa kami di sini, kalau kita ikut exam atau ikut ujian, misalnya ujian kuliah, university atau ujian yang lain, maka anak ini tak boleh ikut ujian. Kalau tak boleh ikut ujian maknanya tak lulus. Nah, itu disebutnya mahrum. Itu kalimat mahrum. Nah, itulah yang Allah sebutkan dalam mahrum. Mereka adalah orang-orang yang haram dari kebaikan. Makanya umrah itu minimal 1 kali 5 tahun. Ya, kalau tak sanggup 1 kali setahun lah. Kalau tak sanggup juga 2 kali 1 tahun. Kenapa demikian? Karena di antara nama Makkah itu adalah nadir. Nadir itu jarang. Artinya pahala yang diberikan jarang kepada pahala yang lain atau ibadah yang lain. Dan pahalanya kan kita selalu menyebutkan ada 2, minimal ada 2. Perhatikan baik-baik bagi mereka yang malas-malas melaksanakan ibadah umrah. Rezeki banyak, kesehatan ada. Nanti kalau tua, orang yang dorong menyesal, ikhwatul Islam, menyesal. Yang pertama, Allah akan ampunkan dosanya. Dan kedua, Allah akan hilangkan kefakiran dan kemiskinan dalam hidupnya. Tidak akan pernah miskin mereka yang berdagang dengan Allah Azza wa Jalla. Maknanya dikala kita di sini, kita sedang berdagang dengan Allah Azza wa Jalla. Ibadah umrah tidak pernah membuat kita miskin. Yang buat miskin itu belanja, bukan umrahnya, oleh-olehnya. Itu yang membuat kita miskin. Berdagang dengan Allah tidak akan pernah miskin. Dan itulah alasan kenapa disebut dengan nadir. Jadi nadir itu jarang. Tadi sudah berapa nama Makkah kita sebutkan? 3. Yang keempat, di antara namanya adalah Al-Ma'mur. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surah At-Tur, "Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur." Wal baitil ma'mur itu ma'mur, al-bait artinya rumah, ma'mur itu maknanya yang dimakmurkan. Karena dikala kita berada di sana, kita memakmurkan rumah Allah, maka kita selalu menyebutkan di antara ibadah yang terbaik selama kita berada di Mekah adalah memperbanyak tawaf. Ingat, ikhwatul Islam, terkhusus bagi kita yang sehat, ibadah yang terbaik di Mekah adalah memperbanyak tawaf. Bukan jalan-jalan ke Taif ya. Bukan berarti salah, tapi jangan hilangkan salah satu yang terbaik. Karena disebut dengan makmur. Sehingga Baitul Ma'mur itu ada 2. Yang pertama yang ada di bumi, yang kedua yang ada di langit. Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan kalau sekiranya Ka'bah yang ada di langit atau Baitul Ma'mur yang ada di langit jatuh, maka pas jatuhnya di atas Ka'bah Al-Musyarrafah. Itulah alasan sebagian para ulama bahwa yang membangun Ka'bah itu adalah para malaikat. Kan kita menyebutkan membangun Ka'bah itu kan ada 2. Yang pertama Nabi Adam, pendapat yang pertama menyebutkan Nabi Adam, pendapat yang kedua adalah para malaikat. Nah, sebagian para ulama menguatkan yang membangun Ka'bah itu para malaikat. Kenapa para malaikat membangun? Karena mereka minta maaf kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka tawaf, kemudian mereka bangun Ka'bah di bumi, kemudian setelah Nabi Adam diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka mereka membangun Ka'bah di langit. Maka disebut dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur di langit dan Baitul Ma'mur di bumi. Maknanya Ka'bah itu ada 2. Yang pertama di langit, yang kedua di bumi. Di langit untuk para malaikat, di bumi untuk para manusia. Dan sama-sama untuk dijadikan beribadah kepada Allah. Perbezaannya, kalau Baitul Ma'mur di langit, itu malaikat, dan kalau mereka masuk tidak akan pernah keluar sampai hari kiamat. Dan satu hari masuk itu 70.000 satu hari. Berarti seluas apa Baitul Ma'mur? Allahu a'lam. Sedangkan Baitul Ma'mur yang ada di bumi, setiap yang masuk maka mereka akan keluar diganti dengan hamba yang lain yang ingin tawaf bergantian. Itu saja perbezaannya. Sehingga di antara nama Makkah itu adalah Ma'mur.
Makmur itu yang selalu diramaikan, dan itulah makna daripada Makkah dan Makkah. Maka nama lain adalah Makkah. Makkah itu artinya izdiham. Izdiham itu maknanya akan selalu diinginkan oleh kaum muslimin, mereka akan selalu berebut datang ke sana meramaikan rumah Allah Azza wa Jalla. Maka ibadah yang terbaik terkhusus bagi kita yang diberikan kesehatan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla adalah memperbanyak tawaf istighfar. Dan kita selalu ingatkan kepada kaum muslimin, bagi kita yang ada rezeki, alhamdulillah. Ingat ya, yang ada rezeki, alhamdulillah. Kemudian ada kesehatan, maka yang paling harus mereka perbanyak adalah tawaf berkali-kali, bukan umrah berkali-kali. Terkhusus bagi mereka yang ada rezeki. Maknanya supaya nanti mereka datang lagi, karena hukum asal daripada ibadah ini, datang satu kali, umrah satu kali, sisa waktunya untuk tawaf berkali-kali bagi yang mereka ada rezeki. Tapi mungkin bagi sebagian kaum muslimin yang mungkin mereka menganggap sulit datang ke sini, maka tidak ada masalah. Dan itu pun harus diingat ya, umrah berkali-kali itu memang terjadi perselisihan para ulama. Kita tak mungkin yang demikian, hanya saja jaraknya juga disebutkan oleh para ulama. Dan para ulama menjelaskan jarak antara umrah yang pertama dan umrah yang kedua sampai rambut tumbuh lagi. Karena hukum asal sesiapapun yang datang ke sini cukur habis rambutnya. Jangan ada yang pulang dengan membawa rambutnya, supaya kita pulang membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 3 kali Nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali kalau ada uzur. Kalau ada uzur harus memendekkan rambut sila. Tapi kalau hukum asalnya adalah mencukur habis, itu hukum asalnya. Kemudian kalau tidak ingin ulang lagi, salah satu syaratnya adalah sampai rambut tumbuh dulu. Biasanya berapa lama rambut itu tumbuh? 2 hari, 3 hari kan sudah mulai tumbuh kan? Anggap 3 hari. Kalau 3 hari sudah mulai tumbuh, artinya kalau ada di antara kita yang ingin kembali mengulang umrah, minimal 1 kali 3 hari, bukan 3 kali sehari. Paham ya Pak Reza? Paham atau paham? Anggaplah kita duduk di sini. Biasanya di Mekah kita berapa lama duduk di Pak Reza? Berapa lama kita berada di Mekah biasanya? 4 hari. Nah, kalau 4 hari kesempatan kita mengulang umrah itu berapa kali kira-kira? 1 kali. Ustaz, saya nanti tak cukur rambut Ustaz. Kenapa? Supaya nanti ulang umrah berulang kali. Ingat di Islam, itu hukum asalnya adalah mencukur rambut. Jangan gara-gara umrah yang kedua kita tak sempurna umrah yang pertama. Bisa dipahami? Sempurnakan yang pertama, karena yang pertama ini lain. Kan yang pertama lain, yang kedua itu tak sama nilainya. Yang pertama harganya mahal, yang kedua harganya 50 rial. Kan ongkosnya 50 rial ya, kata kan? Jadi tak sama nilainya. Jangan korbankan yang pertama untuk yang kedua. Paham ya? Ini bukan cerita poligami ya. Artinya jangan korbankan yang pertama untuk yang kedua. Cukur habis. Kemudian nanti kalau Allah berikan kemudahan 3 hari setelahnya minimal baru umroh lagi. Kalau sekiranya tak mungkin lagi datang ke sini. Tapi alhamdulillah rezeki, alhamdulillah Allah berikan, kesehatan Allah berikan, maka perbanyaklah untuk tawaf. Supaya apa ya Pak Tuhan? Supaya kita selalu datang ke sini. Dan kalau selalu datang ke sini, apa tadi keutamaannya? Yang pertama, pahala dosa diampunkan. Yang kedua, dihilangkan kefakiran dan kemiskinan dalam hidup. Artinya tidak akan pernah miskin mereka yang berumrah berkali-kali. Oleh karena itu, ikhwat Islam di antara namanya adalah Baitul Ma'mur. Kemudian juga ikhwat Islam, juga di antara nama Makkah. Tadi sudah berapa kita sebutkan namanya? Siapa yang bisa mengulang 4 tadi? Yang paling tua dulu. Siapa yang paling tua? Berapa umurnya? 56 ya? Ada lagi yang paling tua? Siapa yang bisa menyebutkan tadi? 4 nama Ka'bah. Baik, sila. Yang pertama Makkah. Apalagi yang kedua? Atiq. Yang ketiga Nadir. Yang keempat Makmur. Masya Allah, Masya Allah, Allah barik. Sehat dalam banyak umur ya, diberikan. Tapi kalau Islam kita ingin menyebutkan beberapa nama yang lain. Hanya saja waktu yang disangkir kita, insya Allah esok kita akan kembali sambung pembahasan tentang itu baru Makkah ya, belum lagi Madinah. Karena Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan tidak ada tempat di dunia yang paling banyak namanya kecuali Makkah Madinah. Dan kaidah dalam bahasa Arab, sesuatu yang mulia, salah satu tanda kemuliaannya adalah memiliki nama yang paling banyak sekali. Itu salah satu tanda yang mulia.
Makanya Mekah Madinah, sebagian para ulama, salah satunya Imam As-Sambuni dan juga ulama sejarah lainnya menyebutkan lebih dari 100 namanya. Dan berarti kalau lebih dari 100, setiap nama ada makna di dalamnya. Maknanya semakin mulia, semakin banyak namanya. Sama dengan manusia kan? Nama kita Fulan bin Fulan. Kemudian di pangkalnya ada 5 titelnya, di belakangnya ada 10 titelnya. Itu menunjukkan semakin. Itu contoh. Apalagi tempat Makkah Madinah. Makanya manusia yang paling mulia siapa? Siapa manusia paling mulia? Rasulullah SAW. Berapa nama Nabi? Banyak. Minimal yang harus kita hafal 5. Muhammadun Ahmad Al-Hashir Al-Aqib Al-Mahi. Sudah hafal atau belum? Yang belum hafal tak cinta Nabi. Yang tak hafal tak cinta Nabi. Taib, Nabi yang paling mulia. Dan zat yang paling mulia siapa? Allah Azza wa Jalla. Berapa nama Allah? Nama Makkah saja, Madinah saja lebih dari 100. Macam mana? Berarti kalah Allah karena nama Makkah dan Madinah. Macam mana? Esok kita sambung. Tadi kalau biasa saudara kaum muslimin para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan bisa kami jelaskan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa berharap bermohon meminta kepada Allah terkhusus di tempat yang mulia ini, tempat Masjid Rasulullah SAW, agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang pergi ke Mekah untuk beribadah, ya Allah terima ibadahnya, kabulkan doanya, jadikan umrahnya umratan mabrurah, wasa'yan masykurah, wa dzamban maghfurah. Kalau ada yang ingin pulang ke kampung halaman, mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, kembalikan mereka kepada keluarga dalam keadaan sehat walafiat, berikan kesempatan berkali-kali untuk selalu datang ke tanah suci, panjangkan umur kami dalam ketaatan, panjangkan umur kami dalam keistiqamahan, berikan kepada kami hadiah husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi